itu nampaknya berada di bagian bootcamp ya, tapi kamera masih benar-benar fokus ke arah empat tim ini malah BTR yang sudah mulai mendekat ke arah depan. Porsche dekat sekali dengan Zuxi, tapi masih belum terpantau. Dan Ryzen kali ini akan berusaha untuk membackup dari sisi yang lain. Dan Zuxi memegang sebuah shotgun membahayakan. Apakah dengan shotgun ini bisa melumpuhkan musuhnya? Berusaha untuk masuk, backupnya di mana? Masih nungguin backupnya. Betul, ini awas ada jendela di sebelah kanan, jangan sampai terspot dan terkenok karena ada distraction dari bagian belakang. Dan tentunya Zuxi tidak ingin mengambil resiko yang besar itu. Yuhai tertinggal ternyata di arah belakang dan ini yang membuat Zuxi agak sedikit ragu untuk tabrak ke bagian lantai 2-nya. Dan Yuhai harus segera melakukan regroupnya lagi sebelum satu pemain Bigetron amit-amit terculik dari V-Gaming. Wah gila, Porsche berhasil untuk mengamankan bagian balkonnya. Posisi masih belum ketahuan juga dan Yuhai nggak punya first aid sama sekali, hanya bisa mengandalkan beberapa bandage yang ada. Dan mereka semua akan bermain lebih hati-hati menurunkan temponya. Dan ternyata Tom yang berhasil tertangkap oleh seorang Luxi di belakang sana menjadi sebuah celah menambah lagi kepercayaan diri dari Bigetron Red Alliance. Dan mungkin Tom bakal langsung di-end begitu saja, tapi ternyata sebuah suara DBS sudah mulai terdengar di sisi yang lain. Dan ini dia Zuxi dengan shotgunnya bakal berusaha untuk membuka pintunya, sedikit bermain timing, itu dia keluar. One kill langsung mendapatkan seorang Porsche dan ternyata backup dari teman-teman V-Gaming terlalu terlambat. Betul, tapi masih ada satu pemain yang ada di bagian belakang, ini harus segera di-spot oleh Bigetron. Tapi Zuxi sudah mendengar step yang ada di bagian belakang, dia akan langsung dicek menuju ke bagian sebelah belakang. Free Fire sudah mulai dilontarkan dan ternyata berhasil mendapatkan satu, namun thread-nya tidak terlalu cepat, ingin mengintip dan berhasil di-backup oleh seorang Yuhai. Kembali tumbang, satu pemain dari V-Gaming dan last man standing ada di bagian luar dari Broken Wall daerah Painan. Ratakah? Itu udah kelihatan nih, ya ampun mau kabur kemana, ya ampun kali ini Raijin udah mulai memasak granat akan dilemparkan ke arah depan. Apakah bisa connect ke arah tuan yang tersisa seorang diri? Ternyata tidak ada di bagian Broken Wall melainkan berada di arah balik sebuah pohon. Oh my god, posisinya salah ternyata, tapi Ryzen kali ini berusaha untuk melakukan pengecekan, masih belum ketahuan juga kakinya, nggak kelihatan sama sekali, masih bisa menyembunyikan dirinya. Ryzen masih loncat-loncat bunny hop di belakang sana, berduaan hip dan kali ini udah mulai keluar dari bagian Broken Wall-nya, masih mencari terus-menerus juga, masih belum ketahuan di mana di screening. Bukan di situ, ada di belakang pohon. Apakah kamu melihat V-Gaming? Itu di belakang situ. Tembak, aduh, ternyata mau step dan Rata tanpa adanya korban jiwa, Bigetron berhasil menguasai daerah Painan. Kayak lagi nonton bola ya, seru juga ya. Gila loh. Gue kangen ngekes kayak gini zaman PMCO tuh ngekes barbar banget kayak gini, sumpah. Karena kalau lagi ada momen Indonesia versus Vietnam, itu yang benar-benar seru banget. Jadi kayak berasa banget interpretnya ya kan. Iya banget. Iya banget. Ya Genji. Oke, temponya harus kita pelankan sedikit. Betul. Ya, karena Tom 700 meter. Posisi gimana sih? Ada yang 700 meter, ada yang 400. Kan zonanya udah pindah. Zonanya udah gerak. Zonanya udah pindah. Tadi kan 400 terus zonanya udah masuk lagi di zona yang ketiga. Jadi ya udah kembali semakin menjauh tentunya. Dan ada Bigetron yang sudah terpantau tadi bergerak dengan menggunakan dua vehicle yang mereka punya. Waduh, anak santai banget ini ya. Anak senja nih. Anak senja banget, naik Vespa. Naik Vespa keliling Sanhok, nyari lutingan lagi. Wah, suara Anda bagus. Wah, Anda bagus cocok. dari mana? Anda cocok ikut benteng Takeshi. Waduh, gua kira ikut itu. Ninja Warrior. Bagus sih. Oke, dari RRQ yang tadi gue bilang mereka mendapatkan high ground yang begitu enak, kali ini sedikit bergerak ternyata. Keluar dari arah Quarry mengambil daerah high ground yang bisa memantau pergerakan dari arah cave juga. Ternyata ground mereka itu udah enak banget untuk setup mereka saat ini. Dan circle ternyata semakin condong menuju ke arah Quarry. Ini RRQ paling enak sih. Mereka di tengah-tengah circle, mereka dapat kompon. Mereka tinggal nge-zoning out tim-tim yang akan masuk ke arah mereka. Dan ketika ada tim yang mau naik ke arah mereka, itu pun mereka bakal dapat bantuan dari entah dari One More, banyak adkit yang dipunya oleh seorang Nikro kalau misalkan dari Skylight punya rencana untuk melakukan strategi healing. Apakah ini pertemuan antar tim-tim healer ya? Karena Livescape kan juga nge-healing, makanya mereka ngambil jalur belakang untuk late rotation. Malah tidak diduga-duga mereka harus bertemu dengan Scarlet sementara waktu, dan Smith mungkin akan memberikan jeda atau space kepada Livescape untuk bergerak terlebih dahulu, tapi Livescape
sama sekali nggak mau meninggalkan posisi mereka. Sementara itu di sisi lain Hands the Public masih berusaha untuk survive, merangkak-rangkak di bagian hutan. Tapi posisinya, wah ini jahat banget karena mereka berada di blue Meletup. zone. Mereka di blue zone dan ditahan pergerakannya oleh Box Gaming, benar-benar tersiksa banget. Betul, ini DU bakal kehilangan anggota mereka, sementara di arah lain tadi kalau nggak salah EVOS dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk tim Nice Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby tentunya. Kali ini Box Gaming sudah mendapatkan 2 poin kill dan masih ada 1 pemain Dewa United yang tidak melakukan pergerakan dengan barbar. Wah ini tersiksa banget sih. Kayak judul FTP, tersiksa di blue zone. Dan Hands masih bisa melakukan healing untuk sementara waktu. First aid-nya nggak terlalu banyak yang mereka punya. Apakah Box Gaming benar-benar menahan atau mereka akan berpindah? Karena sementara waktu Genesis Dogma bertemu dengan Big Eternal Aliens. Kita masih belum tahu juga gimana. Hands the Public masih berusaha untuk survive juga. Satu persatu player-player dari BTR udah mulai down. One more bertemu lagi-lagi dengan Chuckles dan RRQ. Ya ini kayaknya GD ketemuan sama BTR deh. Iya, GD ketemu sama Ya, BTR. GD ketemu sama BTR dan DU ternyata terspot juga oleh Soas dari Box Gaming. DU pun dipulangkan ke arah lobby bersama dengan tim Alter Ego. Satu persatu Nice try. tim dari Indonesia dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk perjuangan mereka di game yang terakhir. Dan one more menahan pergerakan dari RRQ. Ada Mort yang dilemparkan molotov, dibatasi pergerakan dan dipaksa keluar dari balik pohon. Berpindah ke pohon yang lainnya, tapi ada setup smoke. Namun Whites masih punya utility lainnya. Dia masih ada granat, lempar masa ke arah bawah, meletup namun tidak memberikan splash damage ke arah Mort. Iya, Mort masih bisa mendapatkan sebuah pohon untuk dijadikan sebuah coveran. Dan harus lebih aware juga di bagian belakangnya, begitu banyak fight yang terjadi. Suara-suara peluru terdengar dengan sangat jelas. Dan ada Toms yang bakal langsung YOLO! bang! Begitu saja dan ditangkap oleh seorang Asa. PC paket. Wow, itu langsung valid, nggak ada kesempatan sama sekali untuk menginjakan kaki di tanah Sanhok ya. Karena emang bener-bener begitu touchdown ke dalam circle, blue zone-nya bergerak dan langsung dihabisi begitu aja oleh seorang Asa. Dan Onyx di arah lain, mereka bertemu dengan tim RRQ. Ternyata Jobranki berhasil mendapatkan 1, namun di fight tersebut Onyx harus kehilangan 2 pemain mereka dan berhasil. Mereka mendapatkan 1 pemain dari One More yang ada di bagian Sniper Tower. Ternyata Box join the fight ya. Betul. Box Gaming join the fight dan Onyx ternyata satu persatu playernya terkena beberapa blue zone. Sementara Genesis Dogma masih survive dengan 4 playernya. Masih ada usaha revive yang dibangun terlebih dahulu. Box break kali ini masih bertahan juga. Ternyata Box tuh masih lengkap dengan 4 player ya. Betul, mereka main sabar tadi. Mereka main sabar. Split. Mereka nge-split dan mereka benar-benar main sabar gitu. Nggak yang tiba-tiba barbar sana sini. Mereka kayaknya untuk di game terakhir ini bermain dengan lebih terstruktur. Ya, nggak barbar ya. Betul, Nggak mereka barbar. main objektif banget, mereka tahan tembakan, mereka ya nahan tembakan dapat 3 kill lumayan lah untuk di menit sekarang, apalagi playernya masih ada berapa? 12 di luar player mereka. Nah itu dia, dan bahkan tadi satu player GD lagi berusaha untuk nyebrang pun ditangkap. Semua area disisirin bener-bener rapih banget pergerakan dari Box. Sementara waktu Onyx Jobranki pun tertangkap di depan sana, tembakan lagi dan lagi. Ini mereka benar-benar ngejagain circle-nya, dikontrol abis-abisan, membuat semua tim sedikit kesusahan untuk bisa masuk. Tapi Genesis Dogma masih ada chance nampaknya. Daybot dan Bulls masih berhasil untuk mendapatkan touchdown ke arah depan. Nice try buat Onyx, tidak masalah, yang penting bisa berhasil untuk survive sampai ke mid game. Waduh. Daybot, no, hampir. Dan Chai Downland kali ini udah mulai meng-spot posisi dari Daybot, bakal melakukan reload juga. Daybot masih belum melakukan healing. Aduh, blue zone-nya kali ini benar-benar jahat banget. Iya, tapi kayaknya dari GD mereka bakal meninggalkan 1 pemain mereka di bagian belakang buat healing. Tadi gue ngeliat Satar. Ada Satar, Ada asuransi. Satar yang akan melakukan healing untuk menjadi asuransi terakhir bagi GD Git. Tapi dari Chai Daulan akan mencari keberadaan dari pemain GD yang ada di bagian lempengan mereka. Soas bahkan sedang memasak sebuah granat, akan dilemparkan ke bagian sana, tapi ternyata itu adalah sebuah molotov, bukan granat yang dilempar, dan sepertinya Nichil terspot oleh seorang Chai Daulan dan hanya menyisakan Daybot, last man standing yang ada di bagian bawah. Tembakannya benar untuk menuju ke bagian dalam dari circle, dan DX Rebis ternyata melakukan healing. Itu yang tadi berarti dia Berarti ngambil. dipungut, berarti diambil Jel. Ya iyalah, kucing dikasih ikan. Gua kira tuh mereka bukan tipikal yang akan melakukan healing gitu loh. Kan lagi-lagi. Ternyata awalnya setia ya kan? Tiba-tiba Dikasih ikan. awalnya setia, terus mendua. Oke, dari Baki yang bergerak masuk terspot dengan sangat jelas. Yes, 3 tim tersisa kali ini. Waduh, Box sih. Menurut gue sih kayaknya ya valid ke Box karena Box sampai 3 orang dan Rebis udah